Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas sesi kedua ya dari bagian tema Asia Timur ya, yang kemarin sudah kita bahas cukup panjang tentang bagaimana relasi dinamika hubungan antara Cina dan Rusia dalam mempengaruhi situasi di Asia Timur atau bagaimana implikasinya di Asia Timur sebagai bagian yang penting dari kawasan Asia secara keseluruhan, karena memang Asia Timur adalah merupakan kawasan yang banyak sekali menjadi variabel yang mempengaruhi sekaligus variabel independen yang menentukan bagi dinamika situasi yang terjadi di Asia secara keseluruhan. Dan hari ini kita akan membahas tentang faktor Jepang di Asia Timur, bagaimana kebijakan-kebijakan Jepang dan bagaimana interaksi serta hubungan mereka dengan Rusia maupun dengan Cina ya. Jadi jika kita berbicara Asia Timur ini, maka kita memang tidak bisa mengesampingkan adanya faktor Jepang, peranan Jepang, karena memang hubungan internasional di Asia ini secara keseluruhan memang dipengaruhi oleh tiga negara besar, yaitu Amerika Serikat tentu saja, kemudian Cina dan Jepang. Jadi ada yang disebut sebagai Asia Amerika, ada yang disebut sebagai Asia Cina, dan ada yang disebut sebagai Asia Jepang ya. Kalau kita berbicara Asia Jepang ini memang baru terjadi setelah selesainya Perang Dunia ke-1 ya, atau antara sebelum Perang Dunia ke-1 sampai Perang Dunia ke-2, yang mana kebijakan luar negeri Jepang, politik luar negeri Jepang ini banyak sekali mempengaruhi dinamika politik yang terjadi di kawasan Asia, termasuk khususnya Asia Timur sendiri dan Asia Tenggara ya. Jadi kalau kita berbicara bagaimana evolusi kebijakan Jepang di kawasan ya, tidak hanya pada tataran kawasan tentu saja, tapi juga pada tataran global, maka ini akan berangkat dari, seperti yang sudah kita tahu, bahwa Jepang adalah sebuah negara, sebuah bangsa yang cukup lama mengalami ketertutupan ya. Mereka mengisolasi diri sejak era pemerintahan shogunat ya, shogunat Kamakura, shogunat Tokugawa, dan adalah Amerika Serikat yang pertama kali memiliki kontribusi dalam melakukan yang namanya kebijakan deisolasi, membuka isolasi Jepang, ketika Presiden Millard Fillmore pada tahun 1852 mengutus Kapten Matthew Perry dengan ekspedisi 4 kapalnya untuk melakukan yang namanya diplomasi gunboat atau gunboat diplomasi ke Jepang, dalam rangka untuk bagaimana dalam tanda kutip memaksa Jepang untuk membuka diri sekaligus menjalin hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat. Dan memang pada saat itu Amerika Serikat mulai juga keluar sebagai satu kekuatan yang mencoba untuk melakukan ekspansi ya, dalam tanda kutip, meskipun masih dalam hal ini masih agak semi isolatif ya Amerika Serikat, tapi sejak doktrin Monroe tahun 1923 Amerika Serikat mulai melihat indahnya dunia luar. Makanya salah satu bagian yang penting dari yang namanya kebijakan keluar Amerika Serikat adalah mereka mencoba untuk melakukan petualangan ke Pasifik, yang dalam hal ini termasuk gunboat diplomasi pada tahun 1952 sampai 1954 yang dilakukan kepada Jepang yang pada saat itu masih tertutup. Dan memang pada akhirnya ditunjuknya Townsend Harris pada tahun 1856 sebagai representasi resmi Amerika di Edo ya. Edo itu nama lain atau nama kuno dari Tokyo. Ini menjadi bagian yang akan semakin membuka jalan bagi keterbukaan Jepang sampai akhirnya mencapai puncaknya ketika terjadi restorasi keluarga Meiji ya. Jadi keluarga Meiji ini akhirnya menjadi penguasa di Jepang, dan dari restorasi Meiji ini pula yang namanya Jepang akhirnya melakukan proses modernisasi, melakukan proses industrialisasi, termasuk bagaimana mereka mengirim banyak sekali para anak mudanya ke Eropa untuk belajar politik, ekonomi, militer dan sebagainya, sampai pada akhirnya
Jepang ini menganut pada satu pola yang sebetulnya dibuat oleh seorang namanya Leopold von Ranke ya. Leopold von Ranke ini pada tahun 1833 atau 30 tahun lebih sebelum restorasi Meiji membuat satu esai yang berjudul Der Primat der Außenpolitik ya. Jadi the Primacy of Foreign Policy. Jadi di dalam esai itu Leopold von Ranke memang banyak sekali mengunggah yang namanya pemikiran-pemikiran realis yang pada akhirnya ini berpengaruh terhadap kepada yang namanya Jepang untuk bagaimana mereka mendesain kebijakan luar negerinya yang juga akhirnya realis. Nah, watak realisme Jepang ini memang tidak lepas dari adanya similaritas atau kemiripan budaya ya, antara tradisi dan budaya antara Jepang yang sejak awal memang di bawah kekuasaan para warlord ya dari sejarah kuno Jepang, kemudian juga para shogunat, dan negara ini memang terkenal dari awal memang memiliki sistem feodalisme ya, dari para bangsawan, para aristokrat ini memang menjadi bagian dari yang namanya the center of political life. Jadi yang namanya pusat dari yang namanya kehidupan politik. Nah, Jerman juga demikian dengan adanya warisan dari Prusia dan juga yang sangat feodalistis dan sangat militeristis. Maka inilah yang akan menunjang kesamaan antara Prusia dan Jepang, sehingga sangat beralasan ketika Jepang berupaya untuk meniru apa-apa yang dibuat oleh Prusia ketika itu ya. Sebelum itu Jerman belum ada, tahun 1833 masih Prusia pada saat itu. Jadi Leopold von Ranke adalah seorang scholar dari Prusia, seorang aristokrat juga, dan dengan Der Primat der Außenpolitik inilah Jepang memulai untuk melakukan yang namanya petualangan politik dan militernya pada saat setelah mereka melakukan era industrialisasi dan modernisasi pada sekitar tahun 1880. Dan diktat yang ada di dalam Der Primat der Außenpolitik atau the Primacy of Foreign Policy ini akhirnya dibawa oleh murid dari Leopold von Ranke, namanya Ludwig Ries, yang kemudian dia menjadi dosen selama kurang lebih sekitar 16 tahun di Tokyo Imperial University. Dan banyak sekali para scholar, para perwira muda militer Jepang yang pada saat itu berkuliah di universitas tersebut dan menerima materi terkait dengan bagaimana pola dari realisme Prusia ya, sehingga Jepang akhirnya muncul sebagai sosok yang sangat realis ketika itu. Otomatis konsekuensi dari penguatan ekonomi, kekuatan industri akan menunjang kepada yang namanya pembangunan sektor pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini adalah pembangunan militer, dan Jepang memang akhirnya muncul sebagai bagian dari kekuatan yang tadi saya sudah kemukakan, menjadi bagian dari kekuatan yang menjadi the Kingmakers di Asia, termasuk bersama dengan Cina dan Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa bukti dari semua itu akhirnya berpuncak kepada adanya perang antara Jepang dan Cina pada tahun 1894 dan 1895 yang menghasilkan perjanjian Shimonoseki ya. Dan ini menjadi awal dari bagaimana akhirnya Jepang keluar sebagai sebagai sosok kekuatan yang terpandang, yang menduduki level atau leverage yang tinggi di dalam percaturan politik internasional pada saat itu. Oke, jadi kalau kita berbicara secara overall, secara keseluruhan, maka postur ataupun karakteristik Jepang sebagai sebuah bangsa dengan kebijakan luar negerinya yang mencakup tataran regional maupun global ini dipengaruhi oleh 5 hal. Dan memang Jepang termasuk satu dari sedikit negara yang mana situasi politik dalam negerinya, kebijakan politik luar negerinya ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya situasi dan dinamika politik global. Yang pertama yang mempengaruhi Jepang adalah berakhirnya hegemoni dari Sino-sentrik ya, pada saat itu ketika Cina mengalami kekalahan pada saat Perang Opium tahun 1842. Dan ini sekaligus mengakhiri yang namanya era Cina pada saat itu di kawasan Asia Timur. Dan yang kedua adalah setelah
Cina mengalami kekalahan dalam Perang Opium tahun 1842 sampai 1845 yang kemudian juga akhirnya mendegradasi posisi Cina di dalam politik internasional. Maka yang kedua adalah mulai berlangsungnya kekuatan imperialis ya yang pada saat itu didominasi oleh Inggris tentu saja, dan juga di sana ada Prancis, ada Belanda dan sebagainya, negara-negara Eropa, yang mana pada akhirnya kekuatan imperialis ini juga mengalami satu dekadensi pada saat Perang Dunia Pertama terjadi. Jadi Perang Dunia Pertama dianggap sebagai the end of imperialism era, yang kemudian digantikan oleh Traktat Washington tahun 1922. Mulailah yang namanya Amerika menjadi bagian dari kekuatan yang menentukan di dalam politik internasional. Itu di poin ketiga. Tapi ternyata kekuatan Amerika dengan deklarasi Washington tahun 1922 dengan berbagai macam inisiatif yang diberikan oleh Amerika sejak era kepemimpinan Presiden Woodrow Wilson ini juga tidak bertahan lama ya, karena pada akhirnya tahun 1930-an pengaruh Amerika ini mulai mendapatkan tantangan secara terbuka, termasuk dari Jepang sendiri ketika Jepang memulai untuk melakukan yang namanya intervensi politik dan militer ke wilayah Asia Timur, khususnya ke Cina, termasuk ke Manchuria, dan akhirnya berdampak pada terjadinya perang Cina-Jepang yang kedua ya pada tahun 1937 sampai 1945 ketika Perang Dunia Kedua berakhir. Dan juga yang lain-lain, misalnya katakanlah Italia melakukan invasi militer ke Abisinia, ke Ethiopia, kemudian juga Jerman juga melakukan aneksasi terhadap wilayah Cekoslowakia dan Sudetenland serta Austria dan lain sebagainya. Jadi ini menandai berakhirnya rejim Amerika setelah era Traktat Versailles tahun 1919 dan Traktat Washington tahun 1922. Yang keempat adalah ketika Perang Dunia Kedua berakhir, mulailah Perang Dingin selama kurang lebih 4 dekade, 40 tahun. Di sini juga sangat mempengaruhi yang namanya postur serta karakteristik politik luar negeri Jepang pada saat itu. Dan yang kelima tentu saja adalah berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990. Nah, yang poin nomor 1 dan nomor 4 ini memang sangat erat dengan transformasi sekaligus perubahan, metamorfosa dari politik luar negeri Jepang dari sejak berakhirnya restorasi Meiji hingga berakhirnya Perang Dingin. Nah, kita juga melihat adanya satu hal penting ya ketika kita berbicara perspektif historis ya. Jadi kebijakan luar negeri Jepang ini mengalami satu bentuk pergeseran ya, dimulai dari era ketika apa yang disebut dengan doktrin Shidehara ya, nantinya dia akan menjadi Perdana Menteri Jepang pertama setelah era Perang Dunia Kedua berakhir, namanya Kijoru Shidehara ya, Bang, pada tahun 1923-1924 mengeluarkan 3 poin di dalam diplomasi ekonominya. Yang pertama adalah bagaimana Jepang ini terafiliasi di dalam rejim internasional, dalam hal ini di dalam LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Yang kedua adalah bagaimana Jepang lebih menekankan pada upaya untuk melakukan pembangunan ekonomi, kerjasama ekonomi dengan negara-negara sekitarnya, termasuk dengan Cina. Yang ketiga adalah bagaimana Jepang harus menghindarkan berbagai macam bentuk intervensi ataupun campur tangan kepada yang namanya urusan dalam negeri Cina. Jadi diplomasi Shidehara ini menjadi sebuah model pertama dari yang namanya diplomasi pasifis yang dilakukan oleh Jepang pada saat itu, sebelum akhirnya nanti Jepang memulai era baru ketika Jepang mulai menunjukkan satu ambisi geopolitik yang bersifat ekstensif dan ekspansif ya. Jadi apa yang disebut sebagai Ichikoku ya. Jadi Jepang akan menjadi bangsa yang terpandang, bangsa yang menempati level paling atas di dalam percaturan politik internasional. Seperti yang sudah kita ketahui, mungkin kalian pernah dengar nama Joseph Arthur Gobineau atau siapa yang dari Skotlandia itu namanya James Lothimer kalau nggak salah. Itu mereka pernah membuat adanya satu klasifikasi ataupun pembagian di antara ras-ras di dunia ya. Ini tentu saja berbasis dari teori Darwin ya. Jadi menurut Joseph Arthur Gobineau dunia ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu mereka yang disebut sebagai civilized world,
yang kedua adalah barbarous world, yang ketiga adalah savage world. Jadi dunia yang beradab, kemudian dunia yang barbar, dan dunia yang biadab. Jadi ada 3 itu. Nah, Jepang ingin menempati dalam posisi pertama, meskipun di dalam perspektif orang-orang Eropa pada saat itu, termasuk di dalam benaknya Arthur Gobino, Jepang, Cina, Turki, Persia, dan sebagainya ini tergolong yang namanya level kedua, yaitu dunia yang barbarous world. Jadi inilah yang akhirnya membuat Jepang memiliki satu ambisi untuk bagaimana mereka menyamai level yang dimiliki oleh orang-orang kulit putih ketika itu, oleh orang Eropa. Jadi makanya tiada lain jalan bagi Jepang adalah melakukan yang namanya eksplorasi dan eksploitasi bagi pemikiran realisme. Bagaimana mereka harus berjuang, mereka harus fight untuk bagaimana mereka bisa menduduki level pertama sejajar dengan orang-orang kulit putih atau orang-orang Eropa. Nah, inilah yang akhirnya menjadi bagian besar dari kenapa akhirnya Jepang muncul sebagai kekuatan yang ekspansif, menjadi kekuatan yang militeristis, sampai akhirnya nanti Jepang juga mulai mengobarkan perang Pasifik yang ditandai dengan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika yang paling besar di Pasifik, yaitu Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember tahun 1941. Dan inilah yang akan menjadi cerita dari perspektif historis Jepang, kenapa Jepang akhirnya seperti sekarang ini. Oke, jadi dari doktrin Shidehara tadi, kita melakukan satu perjalanan yang mungkin tidak akan saya ulas secara detail satu persatu, maka kita akan langsung masuk pada arah di mana akhirnya Jepang harus mengalami takdirnya sebagai bangsa yang dikalahkan, sebagai bangsa yang ditaklukkan ya, ketika Perang Dunia Kedua akhirnya menghancurkan dan meluluh lantahkan dan mempermalukan Jepang sebagai bangsa yang kuat ya, dengan berbagai macam kemegahannya, dan mereka juga tercatat sebagai bangsa Asia pertama yang bisa mengalahkan Eropa ketika mereka bisa mengalahkan Rusia pada saat The Battle of Tsushima ya, tahun 1904 sampai 1905. Namun demikian semua yang dibangun secara susah payah sejak masa restorasi Meiji akhirnya berakhir dengan sebuah tragedi yang sangat memalukan dan memilukan ketika Jepang akhirnya dipaksa untuk menyerah kepada kekuatan sekutu Amerika Serikat. Dan dari sinilah akhirnya Jepang mencoba untuk membangun kembali negaranya, bangsanya dari puing-puing yang harus mereka susun kembali sehingga mereka menjadi sebuah kekuatan yang menentukan ya, kekuatan global yang sangat mempengaruhi sampai hari ini. Tahun 1947 ini merupakan bagian yang penting dari perjalanan bagaimana akhirnya Jepang dan Asia Timur kita tempatkan di dalam satu ruang interaktif ya, di mana di situ ada Cina, tentu saja ada Korea, dan ada Amerika Serikat. Dan 1947 adalah merupakan momentum penting ketika Perdana Menteri Shigeru Yoshida ya mengeluarkan atau memaklumatkan apa yang disebut sebagai doktrin Yoshida. Nah, jadi doktrin ini akhirnya menjadi pakem, menjadi pola, menjadi the pattern of Japanese foreign policy sampai berakhirnya Perang Dingin, yang isinya ada 3. Yang pertama adalah bagaimana Jepang akan lebih fokus dan konsentrasi untuk kembali membangun perekonomian mereka, tampil sebagai negara yang memiliki kinerja dan performa ekonomi yang kuat ya. Ini mengulangi apa yang dibuat oleh Ikijoro Shidehara pada tahun 1923-1924. Berbicara tentang diplomasi ekonomi. Yang kedua, Jepang tidak akan memiliki atau tidak akan membuat suatu kekuatan militer yang sifatnya agresif, dan Jepang tidak akan tampil atau terlibat di dalam isu-isu politik strategis ya, termasuk di semua kawasan di dunia, dan Jepang akan lebih bersikap pasif. Itu yang kedua. Yang ketiga, aliansi dengan Amerika Serikat ini menjadi bagian penting dari yang namanya politik luar negeri Jepang setelah Perang Dunia Kedua, yang mana Amerika Serikat diberikan ruang untuk menempatkan pangkalan militernya di wilayah-wilayah Jepang ya, termasuk yang kita tahu ada di Yokosuka, ada di Misawa dan sebagainya, dan juga ada di Okinawa ya, sebelum akhirnya direlokasi ya karena adanya protes ataupun keberatan dari penduduk setempat ya. Jadi ini menjadi bagian penting dari doktrin Yoshida yang selama kurang lebih 40 tahun ini menjadi bagian penting dari
karakteristik sekaligus pola dari kebijakan luar negeri Jepang. Dan pada tahun 1951 Jepang menandatangani apa yang disebut sebagai Mutual Security Act bersama Amerika Serikat, yang ini juga sekaligus menjadi security umbrella, menjadi payung keamanan bagi Jepang, terutama dalam menghadapi komunis ya. Ada Korea Utara di sana, ada Republik Rakyat Tiongkok di sana, tentu saja ada Uni Soviet. Jadi ini menjadi bagian yang penting dari kelanjutan atau kontinuasi dari doktrin Yoshida. Nah, pengganti Yoshida setelahnya yaitu Perdana Menteri Hayato Ikeda dan Eisaku Sato juga ternyata memiliki satu pola yang sama, apalagi dua Perdana Menteri tersebut memang memiliki satu kedekatan secara personal dengan Shigeru Yoshida. Jadi kebijakan Yoshida ini akhirnya menjadi satu hal yang memang tidak terbantahkan ya, dan tidak bisa dipertanyakan, dan diteruskan oleh Perdana Menteri yang berkuasa setelahnya. Apalagi Eisaku Sato juga tercatat menjadi salah satu Perdana Menteri yang cukup lama ya menduduki jabatan di Jepang dalam sejarah Jepang dari mulai tahun 1885 ya, ketika Jepang memiliki Perdana Menteri pertama kali, yaitu Ito Hirofumi, sampai hari ini. Jadi Eisaku Sato termasuk Perdana Menteri yang memiliki kurun jabatan yang cukup lama di dalam sejarah politik dan pemerintahan Jepang. Dan Perdana Menteri selanjutnya memang tidak pernah akhirnya mengubah pola tersebut, meskipun ada misalnya Takeo Fukuda yang pada tahun 1976-1977 mencoba untuk meramu satu paket kebijakan yang mungkin masih tetap sama terkait dengan kepentingan ekonomi Jepang, tapi ini lebih dikaitkan kepada yang namanya bagaimana melakukan yang namanya engagement politics kepada yang namanya negara-negara Asia Tenggara, termasuk negara-negara ASEAN dan juga negara-negara Asia Tenggara yang berideologi komunis ketika itu, yaitu Vietnam, Kamboja, dan Laos. Saya akan lompat ke tahun 1980-an. Nah, ada seorang Perdana Menteri yang terkenal dengan doktrin Nakasone, yaitu Yasuhiro Nakasone, yang mana meskipun Yasuhiro Nakasone juga berasal dari partai yang sama dari para pendahulunya, karena memang Jepang ini selalu didominasi oleh partai LDP ya, Liberal Democrat Party ya, yang didirikan oleh Shigeru Yoshida. Namun Yasuhiro Nakasone ini lebih secara pragmatis melihat adanya satu hal yang memang agak keluar dari pakem ya. Jadi apa yang disebut sebagai unsinkable aircraft carrier, jadi kebijakan Jepang yang menamakan dirinya sebagai kapal induk yang tidak bisa ditenggelamkan atau Fujin Kubo ya dalam bahasa Jepangnya, Fujin Kubo. Jadi ini maksudnya adalah Jepang akan menjadi bagian yang penting dari strategi Amerika dalam membendung komunisme di Asia Pasifik. Yaitu Jepang tidak ubahnya seperti atau bagaikan yang namanya kapal induk yang tidak bisa ditenggelamkan oleh Uni Soviet pada saat itu. Nah, ini tentu saja agak sedikit keluar dari pakem yang sudah dirumuskan oleh Shigeru Yoshida, yaitu bagaimana Jepang tidak merasa tabu ya, dan selalu merasa tabu ketika berbicara hal yang sifatnya strategis, bersifat pertahanan, bersifat militer dan sebagainya. Tapi di bawah Nakasone ini akhirnya Jepang mengalami dalam tanda kutip sedikit perubahan ya dengan doktrin Nakasone-nya. Nah, pada saat Perang Dingin berakhir, maka ada salah satu Perdana Menteri yang juga menggagas satu kebijakan atau doktrin, yaitu Toshiki Kaifu ya, dengan doktrin Kaifunya yang mana dia mengatakan bahwa kekuatan Jepang sesungguhnya adalah pada yang namanya keunggulan secara ekonomi, teknologi maupun industri. Jadi setelah Perang Dingin selesai, Jepang akan tetap bisa menjadi pelaku atau aktor yang menentukan di dalam kancah politik internasional dengan teknologinya yang maju, dengan ekonominya yang kuat. Maka ini menjadi bagian dari modalitas dan instrumen strategis Jepang untuk bagaimana menjadi pemain yang ikut menentukan di dalam yang namanya percaturan politik internasional. Selanjutnya juga ada kebijakan yang dibuat oleh Ryutaro Hashimoto, Perdana Menteri Ryutaro Hashimoto, yang terkenal dengan apa yang disebut sebagai Eurasian diplomasi ya, diplomasi Eurasian, Eropa Asia diplomasi. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana Jepang akan mendekati Rusia sebagai bagian penting dari kebijakan diplomasinya setelah Perang Dingin selesai, karena memang
Jepang dan Rusia ini memang memiliki pekerjaan rumah yang harus mereka selesaikan berdua terkait dengan klaim teritorial atas beberapa pulau, atas 4 pulau di Kepulauan Kuril ya. Jadi dulu pulau ini diserahkan oleh Jepang sebagai dampak dari kekalahan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua, yaitu Pulau Kunashiri, Habomai, Shikotan, dan Itorofu, yang sampai hari ini masih menjadi bagian penting dari dilema sekaligus polemik hubungan bilateral antara Rusia dengan Jepang ya, karena Jepang selalu berupaya untuk menuntut pengembalian 4 pulau tersebut, sementara Rusia sampai hari ini Vladimir Putin pun masih sering kali enggan untuk berbicara mengangkat tema isu terkait dengan 4 pulau tersebut, bagaimana proses pengembalian 4 pulau tersebut, meskipun Jepang juga berupaya untuk melakukan pendekatan dengan memberikan insentif ekonomi kepada Rusia dengan membangun kawasan Siberia dan Far East. Namun sampai sekarang masih belum ada kata putus, apalagi setelah Rusia juga memiliki satu kesepakatan, satu perjanjian penting dengan Cina seperti yang sudah kita bahas kemarin, kita diskusikan kemarin sebelumnya, yaitu bagaimana akhirnya Jepang dan Rusia menjalin satu ikatan ekonomi strategis untuk membangun kawasan timur ya, yaitu dengan Eurasian Economic Union, kemudian juga Cina juga dengan Belt Road inisiatifnya, dan juga mereka tentu saja membangun kerjasama yang lebih spesifik terkait dengan energi. Nah, inilah yang akhirnya sedikit banyak menjadikan Rusia agak enggan untuk berbicara tentang bagaimana pengembalian pulau itu, meskipun katakanlah Jepang sampai hari ini masih sangat sangat tough, sangat keras dengan posisinya ya, yang seringkali akhirnya menjadikan pertemuan pimpinan kedua negara Jepang dan Rusia ini seringkali mengalami satu, dalam tanda kutip, mengalami satu ganjalan ya, karena isu 4 pulau ini selalu menjadi bagian yang selalu disodorkan Jepang kepada Rusia, sementara Rusia enggan untuk membicarakannya. Dan memang sampai hari ini juga tidak ada traktat perdamaian antara Rusia dan Jepang ya, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Inilah yang menjadi bagian penting dari isu strategis antara Rusia dan Jepang, sampai akhirnya Ryutaro Hashimoto mencoba untuk mendekati Rusia dengan Eurasian diplomatik ya, diplomasi, yang sampai hari ini juga masih belum menemui hasil ya, meskipun ada sekitar 3 perdana menteri setelahnya, setelah Ryutaro Hashimoto itu mencoba untuk meneruskan, termasuk Yoshiro Mori, termasuk Junichiro Koizumi mencoba untuk bagaimana menerapkan pendekatan kepada Rusia, tapi sampai hari ini masih belum ada kelanjutan. Dan kemudian juga ada yang disebut sebagai UI Brotherhood yang digagas oleh Perdana Menteri pada saat itu, digagas oleh Perdana Menteri Yasuo Fukuda ya, kalau nggak salah Yasuo Fukuda. Jadi UI Brotherhood atau persaudaraan UI ini terkait dengan bagaimana Jepang melakukan upaya pendekatan kepada Cina ya, dan kita tahu bahwa Cina dan Jepang ini adalah merupakan arch rival ya, jadi musuh bebuyutan, meskipun kalau kita tahu bahwa sejarah Jepang sangat sulit untuk dipisahkan dari yang namanya perjalanan panjang ribuan tahun dari sejarah Cina, karena jejak pertama dari peradaban Jepang ya, yang ditemukan pada sekitar abad kedua setelah Masehi, itu ditemukan pada arsip yang disebut sebagai Yayoi Archive yang ditemukan di Cina. Jadi memang akhirnya Jepang dan Cina ini memang dianggap memiliki satu atau Jepang ini lahir dari kandungan yang sama dari Cina ya, meskipun akhirnya Jepang ini mencoba untuk meramu identitasnya sendiri secara terpisah dari Cina, dan sempat mengalami beberapa kali peperangan dengan Cina, termasuk peperangan-peperangan yang terjadi pada sekitar abad pertengahan ya. Jadi UI Brotherhood ini menjadi bagian penting dari diplomasi untuk bagaimana Jepang melakukan normalisasi dan rekonsiliasi dengan Cina ya, terutama untuk bagaimana menghapus sebuah trauma sejarah, menghapus sebuah mimpi buruk sejarah, karena Jepang pernah melakukan satu pelanggaran berat ya terkait dengan hak asasi manusia, crime against humanity, melakukan kejahatan perang yang namanya war crimes terhadap Cina ya, ketika mereka dulu melakukan petualangan militer ke Cina pada tahun 1937, yang salah satunya dikenal sebagai The Rape of Nanking ya. Jadi ketika Jepang dulu melakukan satu serangan secara militer ke Cina, menyerang ibu kota Cina yang lama, yaitu Nanjing ya, Nanjing, sebelum nanti akan dipindahkan ke Beijing. Ini menjadi bagian dari yang trauma sejarah yang seringkali mengganggu dan menjadi friksi yang mengganjal hubungan antara kedua negara sampai hari ini. Apalagi generasi muda di Cina sampai hari ini masih
secara turun-temurun mereka masih belum bisa melupakan ya apa yang dilakukan oleh Jepang pada masa lalu, pada masa sebelum Perang Dunia Kedua dan pada saat ketika Perang Dunia Kedua terjadi, bagaimana kekejaman militer Jepang di Cina. Nah, UI ini dianggap sebagai bagian penting atau langkah penting untuk kembali mendekatkan hubungan saudara yang sedarah ya, jadi antara Jepang dan Cina. Kemudian juga ada kemudian Taro Aso ya, yang mencoba untuk melakukan satu kebijakan yang sebaliknya. Perdana Menteri Taro Aso mencoba untuk membuat kebijakan yang sifatnya dalam rangka untuk melakukan containment terhadap Cina dengan melakukan yang namanya strategic alliance dengan tentu saja dengan Amerika Serikat, dengan India, dan dengan Australia dalam rangka untuk melakukan containment terhadap yang namanya bangkitnya Cina sebagai kekuatan dunia. Jadi Taro Aso justru mencoba untuk kembali menggagas pendekatan yang sifatnya realis ya, bagaimana mereka melakukan yang namanya kebijakan kepada Cina sebelum nanti Shinzo Abe datang dengan yang namanya gagasan-gagasan yang revisionis, yang lebih realistis, yang lebih faktual, bagaimana Jepang harus memiliki yang namanya sensitivitas, memiliki sensibilitas, memiliki yang namanya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis global ya. Dalam hal ini kalau kita berbicara faktor ancaman, maka ancaman Jepang ini akan cukup beragam ya. Yang pertama tentu saja ancaman dari Cina ya, karena bagaimanapun juga terlepas dari adanya upaya Jepang untuk mendekati Cina, terutama terkait dengan yang namanya hubungan ekonomi, bagaimanapun juga Cina butuh yang namanya investasi dari Jepang. Sementara sebaliknya juga demikian, Jepang menjadi salah satu pasar dari yang namanya produk-produk Cina, maka nuansa dari kompetisi atau persaingan atau rivalitas Cina dan Jepang ini sama sekali tidak bisa dikesampingkan. Nah, ketika Shinzo Abe merilis apa yang disebut sebagai Dynamic Defense Policy, maka salah satu hal yang menjadi target dari Dynamic Defense itu adalah kebangkitan Cina, the rise of China. Jadi ini menjadi bagian yang penting dari bagaimana kita memaknai yang namanya logika ancaman bagi Jepang ya. Yang kedua adalah terkait dengan Korea Utara ya. Juga Korea Utara ini menjadi bagian dari yang namanya common threat ya bagi semua negara, khususnya di Asia Timur dengan kekuatan nuklirnya dan dengan rejim yang dalam tanda kutip sifatnya incontrollable ya. Jadi Korea Utara ini seperti seperti orang yang tidak mengenal di barat, seperti orang yang tidak mengenal yang namanya rule of law, tidak mengenal norma. Maka kondisi seperti inilah yang akan dikhawatirkan Jepang menjadi bagian dari yang namanya ancaman dia secara langsung. Apalagi Jepang memang pernah memiliki sebuah kisah yang tidak mengenakan dengan Korea Utara ketika ada beberapa warga negara Jepang yang diculik di Korea Utara dan sampai sekarang masih belum jelas bagaimana nasibnya dan bagaimana akhirnya, karena Korea Utara juga menolak tuduhan Jepang meskipun ada bukti-bukti yang melibatkan agen rahasia Korea Utara yang melakukan tindakan penculikan kepada beberapa warga negara Jepang tersebut. Dan tentu saja kalau kita bicara Korea, maka reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan ini dalam tanda kutip juga akan menjadi bagian dari potensi ancaman Jepang. Karena bagaimanapun juga Korea adalah menjadi bagian dari bangsa dan negara yang memiliki sejarah buruk dengan Jepang ya, terutama terkait bagaimana dulu Jepang selama 40 tahun pernah mengokupasi Korea dan mencoba untuk menghapuskan budaya Korea. Meskipun Korea juga harus berterima kasih kepada Jepang karena justru dengan Jepanglah nasionalisme Korea yang selama selama ratusan tahun itu tidak muncul, akhirnya muncul ya. Jadi sejak era Raja Sejong ya, kemudian mereka menjadi Hermitage Kingdom, menjadi negara yang tertutup. Maka selama kurang lebih 600-700 tahun Korea ini sama sekali dalam tanda kutip tidak eksis ya. Makanya Jepang ini menjadi bagian penting dari proses yang akhirnya bisa menghasilkan ataupun bisa memunculkan kembali nasionalisme Korea yang terjadi pada sekitar tahun 1920-an. Dan juga Korea berterima kasih kepada Jepang karena industrialisasi negara tersebut, juga karena faktor Jepang. Oke, tapi bagaimanapun juga reunifikasi ini akan menghadirkan satu potensi ancaman karena Korea pasti akan menjadi kekuatan ekonomi, menjadi kekuatan politik sekaligus
dengan nuklirnya tadi, sementara nuklir adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Jepang. Yang ketiga tentu saja seperti yang sudah saya kemukakan tadi adalah terkait dengan Rusia ya. Rusia adalah merupakan negara yang memang sampai hari ini tidak memiliki traktat perdamaian ya, peace treaty dengan Jepang, dan masih menyisakan persoalan terkait dengan 4 pulau yang ada di wilayah Kuril tadi. Ada Habumai, ada Itorofu, ada Kunashiri, dan ada Shikotan. Jadi ada 4 pulau itu. Jadi ketika Rusia dan Jepang masih menyimpan pekerjaan rumah terkait bagaimana menyelesaikan atau resolusi terkait pulau ini, maka potensi yang namanya keamanan akan tetap menjadi bagian yang penting di dalam konstelasi hubungan negara-negara yang ada di kawasan Asia Timur. Yang keempat tentu saja Amerika Serikat. Ya, ini bagaimanapun juga Jepang seiring dengan waktu akan mencoba lebih secara kritis melakukan upaya revisi, melakukan yang namanya upaya untuk melakukan reposisi terhadap posisinya dengan Amerika Serikat, khususnya terkait dengan aliansi keamanan dan aliansi militer dengan Amerika Serikat yang cukup lama ya, sejak tahun 1951 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Maka masa depan Jepang, bagaimana Jepang akan kembali mengangkat dirinya di dalam kancah politik internasional yang terhormat ya, yang sejajar dengan kekuatan-kekuatan seperti Amerika Serikat, seperti Cina, maka hubungan aliansi dengan Amerika Serikat ini adalah menjadi bagian dari yang namanya isu yang akan selalu menjadi perdebatan di dalam politik domestik Jepang. Akankah Jepang akan mengakhiri aliansinya dengan Amerika Serikat? Karena banyak sekali ada pendapat bahwa aliansi dengan Amerika Serikat ini justru dalam tanda kutip menyandera Jepang, dan sehingga mereka tidak bisa bagaimana mereka mengeksplorasi dirinya, mengeksploitasi dirinya untuk secara bebas menjadi bagian dari yang namanya kekuatan elit di dalam politik internasional. Meskipun Jepang sudah ada di sana sebetulnya, tapi dalam koridor ekonomi, dalam term ekonomi ya, menjadi bagian dari G7, kelompok negara industri maju. Tapi ketika kita bicara hal yang bersifat militer, maka Jepang tidak ada di sana. Maka inilah yang ingin dibuat oleh Shinzo Abe dengan dynamic defense policy-nya. Bagaimana aliansi dengan Amerika Serikat ini akan ditempatkan ke depan? Apakah akan dihentikan atau akan diteruskan? Kalau diteruskan dengan kondisi seperti apa? Karena bagaimanapun juga Jepang masih sadar dan cukup sadar bahwa di sana masih ada Korea Utara, di sana masih ada Cina, di mana kekuatan atau kehadiran Amerika Serikat di wilayah Asia Timur, di wilayah Asia Pasifik ini menjadi sebuah kebutuhan yang memang tidak bisa dikesampingkan oleh Jepang. Nah, inilah yang akhirnya menjadi bagian pertama dari rentetan diskusi kita tentang Jepang. Oke.